karena mengenal kasih karunia kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada terjadi pertukaran tempat. Dalam hal ini kaya miskin bukan soal materi saja, tuayan itu ada dalam kehidupan orang. Kalau seorang pemberi yang memberi dengan sukacita, dia punya tuayan, tapi tuayan itu bukan hanya materi, tuayan itu rohani. Saya ajak kita buka di pasal berikutnya, itu pasal 9 ayat 6 sampai 11. Saya akan jelaskan. Di sini keluar kata memberi dengan sukacita membawa berkat. Tidak ada di ayatnya sini, tapi kalau Anda baca di Alkitab ada judul yang dituliskan oleh ini yang terjemahkan, yang taruh Alkitab kita di buku bahasa Indonesia. Camkanlah ini, artinya percaya. Orang yang menabur sedikit, Yohanes 9 ayat 9 ya, 9 sampai ayat 6 sampai ayat 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi. God loves cheerful givers. Cheerleader itu loh, yang pom-pom itu loh, yang selalu hore hore. Kata sukacita dalam bahasa Yunani-nya di sini adalah hilaros. Bahasa Inggris hilarious. Itu bukan hanya senyum, tapi ketawa terbahak-bahak. Itu bukan tertawa mengeceh atau mengejek, tetapi itu menjelaskan secara demonstratif sukacitanya saat memberi dan setelah memberi. Tuhan cinta sikap hati yang demikian. God loves the cheerful givers. Tuhan itu mengasihi. Kata mengasihi itu memberi favor. Ini bukan kasih tanpa syarat semua kita pemberi atau bukan cinta Tuhan. Tapi kata kasih di sini adalah I favor. Ada sebuah favor yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dengan kata lain, Tuhan sanggup memelihara supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ada roti yang harus kita makan, tapi juga ada benih yang harus kita tabur. Tidak semua dimakan. Ada juga porsi-porsi waktu, talenta kita, atau bahkan harta benda kita yang kita buang ke laut menjadi 7 bagian, kata pengkhotbah. Artinya sesuatu yang tidak kita enjoy untuk kita, tapi sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Ingatlah, untuk apa yang harus ditabur, jangan mau bukan. Kita berkatnya bukan itu. Tapi tidak semua ditabur. Bodohlah orang yang punya sekian, tabur semuanya. Nanti setelah itu dia mengemis-ngemis dan minta roti. Ada yang Tuhan taruh di tanganmu untuk kau kelola, untuk kau tabung, bukan kau tabur. Tidak semua benih untuk ditabur. Ada pula yang roti untuk dimakan. Gaya hidupmu, untuk kenikmatanmu dan keluargamu. Makanya tidak boleh kita iri dengan keberhasilan orang yang mengelola. Orang yang mengelola dengan sehat akan melihat berkat. Kalau saya bilang berkat itu, saya akan mengutarakannya dengan cara yang responsibly, dengan cara yang penuh tanggung jawab. Bukan berkat yang sifatnya magic show, tabur 100 kali ganda, bukan begitu. Tapi bicara tentang tuayan rohani dulu, yaitu orang yang tahu menata hati. Makanya saya sekarang terus ajarkan kepada anak-anak saya, supaya saya tahu berkat mereka nanti tergantung hati mereka. Saya tadi ceritakan waktu saya single sekian, saya tidak terapkan yang sama dengan mereka. Karena iman itu takaran, setiap orang imannya beda. Takaran saya bertambah. Saya ajari anak saya untuk belajar setia dengan satu takaran. Kamu punya sekian, kamu kembalikan pada Tuhan. Itu saya selalu ajarkan. Hal pertama deh dalam segala sesuatu, sekarang anak saya satu-satu juga sudah mulai bekerja.
You cannot see God's provision unless you learn to give. Itu yang saya ajarkan, kami ajarkan kepada anak-anak kami sendiri. Kalian mau melihat tangan Tuhan ada di dalam hidup kalian. Belajarlah jadi orang yang murah hati. Jangan jadi orang yang seperti ini. Apapun yang Tuhan taruh tangan engkau genggam tangan Tuhan tidak akan alirkan apa-apa lagi. Tapi kalau kita bisa dialiri, apapun juga kita bisa punya sekalipun kita tidak harus miliki. Ia menyediakan budi bagimu dan melipat gandakannya menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami limpah syukur. Ada tuaian jasmani for sure, itu pasti. Tapi ada terutama tuaian rohani yang terjadi, di mana orang itu belajar untuk mengasihi Tuhan dan hatinya bersyukur dalam segala perkara untuk keadaan. Di zaman ini sekarang dunia tanpa kecuali banyak sekali yang mengalami satu virus, mendapat virus yaitu tamak atau serakah. Tapi hati yang menata persembahannya, yang mengelola, yang menata hati dan persembahannya, itu hati yang akan terjaga, tidak akan pernah setengah. Saya bersyukur berdoa pada Tuhan supaya pemuritan ini pun diajarkan, pemuritan tentang memberi ini sampai ke telinga jemaat, supaya jemaat hidupnya semakin diberkati. Saya ingin sekali kita membuka sekarang cerita yang saya penggal, saya ambil setiap ibadah beda. Mari kita sekarang belajar dari sahabat Allah yaitu Abraham di Mamre. Buka dengan saya di Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nanti kita akan mencatat, pada akhirnya saya kasih poin-poin untuk Anda ingat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya. Itu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Sebelum kita baca lebih lanjut 2 ayat, saya jelaskan. Abraham waktu itu sedang duduk sendiri di pintu kemahnya, nganggur, tidak tahu berbuat apa-apa. Ya, pada waktu sepi, pada waktu belum ada janji Tuhan terjadi, waktu hari panas terik, Tuhan menampakkan diri kepada dekat pohon terbantin. Abraham ini apa spesialnya ya? Kenapa kok dia itu memperoleh suatu pengalaman hidup dengan Tuhan, mengalami sebuah perjumpaan? Saya nanti waktu kita baca ayat-ayat berikutnya, setelah ayat 2, kita akan temukan bahwa orang ini memang sangat-sangat murah hati. Ternyata Tuhan itu seperti ada satu magnet hadirat Allah, orang-orang yang murah hati. Terbalik nih. Tuhan kalau lihat Satpam. orang kikir, Tuhan itu sedih. Tuhan kalau lihat orang perhitungan, Tuhan itu sedih. Karena dia itu murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab dia akan memperoleh murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Tuhan tidak perlu apa-apa dari manusia. Yang Tuhan cari adalah sifat. Tuhan melihat hati seorang yang memberi dengan sukacita. Tuhan senang banget. Kalau Tuhan lihat orang kikir, dia sedih. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Tapi tidak ada magnet. Tidak ada magnet hadirat Allah di dalam kehidupan mereka. Waktu saya baca tentang Abraham, saya jadi ingat satu tokoh di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, seorang perwira Itali namanya Cornelius. Dia pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Kalau Anda baca Cornelius, selain dia takut akan Allah, dia orangnya sangat-sangat suka membantu orang lain. Dan khususnya dia seorang perwira Itali, Gentile atau orang non-Yahudi yang benar-benar mendukung bait Allah. Kalau Anda baca ya di dalam Alkitab, Cornelius itu datangi malaikat. Tuhan tuh senang sekali dengan hati orang itu yang gak picik. Ternyata hati itu memang magnet hadirat. Saya akan tunjukkan kualitas seorang Abraham. Meskipun dia bukanlah orang istimewa gimana, dia pendosa seperti kita. Tapi there's something yang ayat tadi itu loh. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves the cheerful giver. Kata mengasihi itu bukan pilih kasih. Tapi Tuhan itu suka dekat orang-orang seperti ini
sejati tidak akan terima makanan dari kita. Tidak perlu. Ketika bangsa Israel menyembelih korban bakaran di zaman perjanjian lama kan masih sistemnya itu. Perjanjian baru nggak lagi tinggal makna rohani, karena di perjanjian baru Yesus sudah mati. Jadi maknanya itu. Saya pernah sekali tanya, kenapa sih Tuhan itu kok minta lembu, minta domba, kambing jantan, dengan catatan tidak ada cacat selalu ya. Karena Tuhan nggak suka kemunafikan. Kalau kamu kasih yang terbaik. Meskipun Tuhan nggak makan, tapi kan Tuhan lihat, oh gitu kok memperlakukan. Kalau Anda baca ya, itu satu-satu tadi, dan lemaknya harus dibakar. Lalu kepala itu harus ditaruh di atas mezbah itu, bakar. Nanti akan ada bagian yang ditentukan untuk imam, ada bagian untuk orang Lewi, tapi itu dibakar. Waktu sembelih semuanya itu butuh jam-jaman, berjam-jam. Oh, ngerti aku kenapa ada sistem persembahan itu. Sebelum Yesus Kristus lahir, itu sistem untuk mendekatkan mereka pada Tuhan. Dan waktu mereka mempersembahkan korban bakaran itu, mau nggak mau mereka ada di dalam ruang kudus itu, di ruang persembahan itu, mereka harus fokus. Mereka tidak bisa lakukan kegiatan mereka bisa refleksi hati dan diri. Jadi untuk bakar kepalanya domba atau kambing itu, mereka berlama-lama dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu ingin waktu. Tuhan tidak makan wagyu. Tuhan tidak kelaparan. Tuhan tidak akan menikmati lemakmu. Lemak itu dibakar. Nggak percaya? Coba dimakan, kolesterolan. Tuhan tidak mau bangsa Israel mati darah tinggi, makan kambing dan makan lemaknya di padang gurun lagi. Semua sistem persembahan di perjanjian lama tersebut ada hikmat yang luar biasa. Di perjanjian baru setelah Yesus mati, tetap Tuhan itu ajari bahwa seorang yang memberi diri kepadanya, orang itu pasti akan murah hati. Dan dia pasti menjadi seorang pemberi yang bersuka cita. Saya jadi ingat Cornelius waktu ingat Abraham. Nah, coba lihat ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Dia lihat 3 orang tamu. Ini adalah penampakan Yesus Kristus perjanjian lama plus 2 malaikat. Dan 3 orang itu tentunya gak ada orang pernah lihat Tuhan, jadi gak tahu yang rupanya Yesus itu seperti apa. Ya mungkin kalau dunia modern gini, Yesus itu di sketch begini-begini lalu berjanggut begitu. Apakah itu betul tampangnya Yesus? Itu yang normal di pikiran orang modern. Abraham gak pernah lihat Tuhan. Modelnya seperti apa, dan bolak-balik kalau Tuhan Yesus menampakkan diri di perjanjian lama, dia selalu menampakkan diri dengan rupa yang berbeda-beda, tetapi karakter yang sama. Coba lihat ya, apakah Abraham itu tahu ini Yesus? Tahu nggak tahu? Dia murah hati. Dia belajar yang namanya hospitality. Dia belajar untuk jadi tuan rumah yang baik. Tapi tentunya Abraham itu manusia rohnya peka, makanya dia sahabat Allah. Waktu dia lihat 3 orang berdiri di depannya, sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya dan menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dia langsung tahu 3 orang ini bukan manusia. Itu peka. Tapi dia belum tahu ini siapa, pokoknya dia tahu kalau Tuhan kirimkan. Dia harus jadi tuan rumah yang baik. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui. Please, jangan lewati aku. Kalau 3 orang itu bawa kado, ya, bawa rice cooker, bawa AC, bawa TV, mungkin AC dibutuhkan kali ya di padang, di tempat yang gersang, dia lagi terik panas kan. Dia kan gak bawa apa-apa, tapi dia berkata, please jangan lalui hambamu itu. Ini seperti orang-orang Makedonia, mengemis-ngemis minta kesempatan untuk jadi berkat. Abraham memperoleh karisma waktu melihat 3 orang itu. Dia melihat karisma. Dia berkata, inilah peran. Untuk inilah aku hidup. Dan karena inilah aku berada. Dia berkata, jangan kau lampaui hambamu. Do not pass me by. Luar biasa. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Loh, ini tunggu loh. Biasanya di dalam society, di masyarakat, orang yang butuh yang ngerengek-ngerengek kan, minta air, minta roti. Ini orang yang memberi yang merengek-rengek. Tolong ya,
Berhenti di sini, jangan lalui. Supaya aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuanku segar kembali. Please. Kemudian bolehlah tuan-tuan, dan supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan terus meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Kita langsung tahu ini Tuhan. Kalau manusia masih berkata, oh terima kasih ya, thank you ya. Kalau kita ya, jangan pernah ada yang namanya bahasa Inggrisnya spirit of entitlement atau perasaan berhak. Itu buruk sekali. Ya sepatutnya dilayani. Manusia itu hanya beda fungsi. Dan ada manusia yang memegang posisi yang penting sekali, harus dihormati dan dihargai. Misalnya pemerintah negara, kepala negara. Tapi sebenarnya manusia itu tidak seorang pun VIP. Kita semua itu berdosa. Hanya posisi tersebut yang membuat kita menghargainya. Misalnya ayah, ibu, hormatilah. Kalau manusia menerima sesuatu favor dari orang lain, kita harus berkata, thank you, I'm not worthy, aku tidak layak terima ini. Thank you, terima kasih ya. Makasih. Jangan lupa berterima kasih pada pembantu di rumah. Sekalipun Bubar. berbayar, Oh, tetapi mereka adalah manusia yang dicipta dalam ini gambar terbesar besar. kali. Jangan lupa say thank you pada sekretarismu. Jangan gampangin orang, karena itu bukan sifat Tuhan. Jangan merasa dirimu berhak. Di atas palingnya. Oh, bisa nih. Oh, di sini. Tapi yang ini pasti Tuhan, karena jawab mereka, perbuatlah seperti yang Allah katakan itu. Tuhan tidak berterima kasih. Enggak. Karis mata dari seorang pemberi kepada Tuhan. Apapun kebutuhan itu. Dan kali ini Tuhan datang Di sana ada mobil ya. dalam wujud manusia. 3 orang Tuhan bisa datang dalam wujud manusia. Yang paling hina sampai yang paling mulia seperti misi Yesus Kristus lewat gereja. Tuhan itu bisa menampakkan diri melalui Parkirnya mereng nih. orang-orang yang datang. Baru Ada kemarin garisnya kan? Ya. Kita miring. saya Terlalu lepas kiri. Yohanes Udah menghindarin. Yesus berkata, aku di penjara kamu kok tak ketemu, enggak jenuh. Memang aku rangkul satu-satu. Kata saya begini, crime-nya cukup serius. Saya berkata, Pak, saya dan Anda sama-sama pendosa. Cuma pendosa yang satu melanggar hukum, yang satu nggak melanggar hukum. Iya. Jadi kita semua itu tidak boleh merasa lebih.